Kita sekarang sedang menghadapi tantangan yang berat, yaitu musibah COVID. Bukan saja oleh kita Indonesia, tapi juga oleh seluruh dunia. Dan dampaknya bukan hanya aspek kesehatan, tapi juga aspek sosial dan ekonomi dan aspek-aspek yang lain. Karena itu kita berharap COVID ini akan segera berlalu. Di dalam menghadapi atau merespon COVID ini, kita sebagai mukmin, ya, orang yang beriman, apalagi kita sebagai santri, maka kita harus berpijak, berpedoman pada tarbiyah imaniyah, pendidikan keimanan yang diajarkan atau dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga oleh para ulama salafun salihun. Di dalam menghadapi ini, paling tidak saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Ya, pertama, bahwasanya musibah ini adalah juga musibah-musibah yang lain, itu sebenarnya adalah merupakan cobaan Allah. Ibtilaan wa imtihanan minallah. Kenapa? Karena memang sejak Allah menjadikan manusia ini sudah dinyatakan akan memberikan ujian dan cobaan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Menjadikan manusia itu dari setetes mani yang bercampur. Nabtalihi, yang akan kami berikan ujian. Faja'alnahu sami'an basira. Oleh karena itu saya jadikan manusia itu bisa mendengar dan bisa melihat. Karena itu memang kehidupan dunia ini adalah kehidupan tempat kita akan mengalami ujian. Jangan berharap kita lepas dari ujian-ujian itu. Sehingga Imam Ibn Atha'illah sahibul hikam mengatakan, la tastaghrib wuqu'al akdar ma dumta fi hadhihi dar. Kamu jangan menganggap aneh, ya, akan terjadinya kesuraman, kekeruhan di dalam kehidupan itu sepanjang kamu di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu para ulama mengibaratkan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah tempat kita berlalu yang penuh dengan ujian-ujian. Mamarran imtihanian, tempat kita berlalu yang penuh ujian menuju ila maqarril masubah wal jaza, yaitu untuk kepada tempat menetap yang penuh dengan pembalasan, balasan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita pentingnya kita bersabar kalau kita menghadapi musibah, dan itu kemudian bersyukur kalau kita memperoleh kebahagiaan, kesenangan. Walaupun untuk kesenangan itu juga harus kita bersabar. Karena seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya, sungguh manusia itu akan melewati batas bila merasa dirinya itu mendapat kecukupan. Kalau sudah cukup, dia kemudian ada keinginan-keinginan yang biasanya itu menyimpang, sehingga perlu sabar juga. Di samping syukur. Dan ternyata orang bersyukur juga tidak banyak. Allah menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dikit dari hambaku yang bisa bersyukur itu.
Nah, bagi kita orang mukmin itu pedomannya sudah jelas, yaitu yang saya katakan adalah tarbiyah imaniyah untuk kita bersabar di dalam menghadapi berbagai musibah karena kita akan nanti mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yang saya sampaikan bahwa sabar itu tidak berarti kita harus diam. Kita diperintahkan untuk menjaga diri. Kita diperintahkan untuk berobat kalau sakit. Dan masalah penanganan COVID, seperti yang dilakukan oleh pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mengikuti 2T, ya, testing, tracing, melakukan vaksinasi, ini pada hakikatnya adalah merupakan upaya untuk menjaga diri, untuk menjaga kehidupan. Dan masalah ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah keagamaan. Hifdzun nafas, menjaga diri, itu adalah sesuatu yang kewajiban agama. Maksad minal maqasidil kubra li syariatil islamiyah. Jadi maksudun minal maqasidil kubra li syariatil islamiyah. Menjaga diri itu adalah salah satu tujuan besar daripada tujuan syariat. Biasanya kita kenal bahwa hifdzun nafas, menjaga diri, adalah termasuk daripada salah satu maqasidus syariah, tujuan syariah, di samping hifdzu yang lain, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzun nasl, menjaga keturunan, dan juga hifdzul mal. Jadi masalah menjaga diri itu adalah sesuatu bagian daripada maqasidus syariah. Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan bahwa ihtiraz anil wabah, menjaga wabah itu adalah sesuatu kewajiban. Ketika beliau menafsiri hudzu hidrakum, beliau mengatakan bahwa ayat ini tidak hanya menyangkut kita menjaga diri dari musuh, tapi wahadhil ayah tadullu ala wujubil hidri anil madaril madnunah. Ini juga menunjukkan ayat ini wajib menjaga diri dari bahaya yang diduga akan datang. Karena itu kata beliau, walidzalika al-ilaj bid-dawa wal ihtiraz anil waba wajiban. Oleh karena itu berobat, menjaga diri dari wabah itu sesuatu kewajiban. Oleh karena itu menjaga diri ini bukan masalah-masalah kesehatan, tapi juga amrun diniyun, syar'iyun, himaiyun, ihtiraziyun. Jadi sesuatu masalah agama, diniyun, syar'iyun, sesuai dengan syariah, karena dia menjadi maqasidus syariah. Himaiyun, yaitu yang bersifat upaya perlindungan diri, wahtiraziyun, dan upaya menjaga diri. Jadi ini persoalan agama, ini bukan persoalan kesehatan saja. Kalau ada yang mengatakan bahwa kan kita, menurut ajaran kita itu harus pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu betul. Benar sekali. Dari mauqiful i'tiqadi itu benar seperti itu. Itu dari sisi akidah. Bahwa segala suatu ketentuan apapun itu datangnya dari Allah. Tapi
dari sisi suluki, minal mauqifis suluki, kita juga harus melakukan upaya-upaya, melakukan berbagai ikhtiar sababiyah. At-ta'amul bil asbab, itu menjadi bagian yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata ulama, at-ta'amul ma'al asbab, kita muamalah dengan sebab, itu adalah juz'un la yutajazza minal khudu' li sultanillah wa amri. Berta'amul dengan sebab, sesuatu bagian yang tidak terpisahkan daripada kepatuhan kepada kuasaan Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di satu sisi kita harus berjuang menjaga diri, mengobati kalau sakit, karena itu memang perintah Allah, tapi di sisi lain kita juga pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira itu namanya yang saya katakan tarbiyah imaniyah ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Kemudian juga pemerintah, apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga bangsa ini, itu memang bagian dari kewajiban tanggung jawab kenegaraan. Mas'uliyah wataniyah. Tanggung jawab kenegaraan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab ulama. Bahkan ulama sudah mengatakan tanggung jawab pemerintah ini termasuk daripada hubbul watan minal iman. Tadi marasnya kita nyanyikan. Ini apa yang dibuat oleh Hadratus Syekh Wahab Hasbullah. Hubbul watan minal iman adalah bagian daripada tanggung jawab kita terhadap bangsa negara. Oleh karena itu mas'uliyah wataniyah adalah termasuk mas'uliyahnya para ulama, para santri di dalam rangka menjaga kehidupan berbangsa. Tetapi karena masalah penanggulangan COVID itu bukan hanya mas'uliyah wataniyah, bahkan juga mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan, karena dia adalah amrun diniyun, syar'iyun, himaiyun, ihtiraziyun, maka dalam penanggulangan COVID ini ada dua tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu mas'uliyah wataniyah, tanggung jawab kebangsaan, sekaligus mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan. Ini bagaimana kita memposisikan, kita meresponnya itu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, nah malam ini kita gunakan untuk beristighatsah. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diajarkan di dalam tarbiyah imaniyah kita, kalau kita menghadapi suatu masalah, itu kita harus meniti, menanya, itu dari mana musibah datang ini? Siapa yang membuat musibah ini? Pasti jawabnya, semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah, ciptaan Allah. Karena itu, kalau ini dari Allah, maka kalau kita akan memintanya kepada yang membuatnya, yang menimpakannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kita selalu berdoa. Ya. Bukan karena kita tidak sabar, karena tidak mau menerima musibah. Sebab kalau tidak mau menerima musibah itu kita menjadi berdosa. Dalam hadis qudsiynya Allah mengatakan, "Man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i walam yashkur ala na'ma'i falyakhruj min tahti sama'i wal yattakhid rabban siwa'i." Kalau tidak redha kepada ketentuanku, tidak sabar menerima cobaanku, tidak syukur menerima nikmatku, silakan cari langit
ya selain langitku, dan silahkan cari Tuhan selain aku. Kita diusir. Tetapi kita berdoa kepada Allah, kita khawatir kalau kita tidak kuat karena terlalu lama. Ini yang kita minta kepada Allah itu sesuai dengan doa kita, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau timpakan kepada kami ya musibah yang tidak dapat terpikulkan. Bukan kita tidak sabar, tapi kita takut kalau kita tidak kuat karena terlalu lama. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar musibah ini segera diangkat. Karena juga doa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada. Tetapi di dalam masalah ijabah itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi jangan sampai kita kemudian kita berdoa, kita langsung minta segera. Kata ulama, doa itu ibadah, kewajiban kita. Doa mukhul ibadah. Tetapi urusan istijabah itu urusan Allah. Itu ada lutfullah, adalah ikramun minallah, semua itu adalah hak prerogatif Allah. Oleh karena itu kita ya menunggu. Setelah kita beristighasah, kita menunggu. Kata Imam Ibn Athaillah sahib al-hikam begitu. Wa dhamina lakal istijabah. Allah itu akan menjamin diberi. Cuman istijabah itu fima yakhtaru laka. Menurut apa yang dipilih oleh Allah. La fima takhtaru li nafsik. Bukan seperti apa yang kamu yang memilihnya. Fil waqtil ladzi yurid, dalam waktu yang juga dikehendaki oleh Allah. La fil waqtil ladzi turid, dan bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Jadi berdoa adalah wajib, urusan ijabah, urusan Allah. Menunggu itu juga ibadah. Jadi ad-doa ibadah, atau mukhul ibadah, wantidharul faraj ibadah. Menunggunya juga ibadah. Ini pelajaran tarbiyah imaniyah kita itu. Kita mendoa karena itu kewajiban, karena itu ibadah. Tapi urusan istijabah itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Oleh karena itu, saya kira kita memang berharap supaya kalau kembali kita sehat, maka ya Indonesia sehat, tentu ekonominya akan bangkit. Dan ini akan bisa kita capai apabila kita seluruh masyarakat Indonesia itu mematuhi ya aturan-aturan kehidupan yang sedang dilakukan oleh pemerintah di dalam rangka mengendalikan COVID di Indonesia. Dan kemudian kita akan jadikan sesudah itu momentum untuk kebangkitan ekonomi nasional kita. Dan bersamaan dengan itu adalah kita sedang mengembangkan yaitu ekonomi syariah dalam 4 fokusnya. Baik itu fokus namanya industri halal, seperti tadi disebutkan oleh Ibu Gubernur. Fokus yang keduanya pengembangan keuangan syariah yang sekarang sudah kita merger, satukan, ada 3 bank himbara besar. Yang ketiganya adalah pengembangan dana sosial Islam, yaitu khususnya wakaf dan zakat sebagai potensi dana umat, ya, dana abadi umat yang kita akan gali, dan ini merupakan potensi umat yang besar menjadi haknya umat. Dan yang terakhir, yang tidak kurang pentingnya dan bahkan sangat menentukan dan sangat strategis, yaitu membangun bisnis dan usaha syariah, khususnya para pengusaha syariah. Karena itu kita ingin mengembangkan
melalui 3 kebijakan besar, yaitu melakukan pengembangan melalui inkubasi. Inkubasi ini persemaian menumbuhkan pengusaha-pengusaha di mana-mana, di berbagai daerah, khususnya juga di dalam pesantren, mengembangkan pengusaha yang sudah eksis supaya naik kelas, pengusaha-pengusaha muslim kita yang berbasis syariah, dan kita juga sedang melakukan upaya-upaya yaitu migrasi dari para pengusaha yang selama ini adalah berada di jalur konvensional menjadi migrasi ke jalur syariah, atau bahasa yang kita kenal sekarang menghijrahkan mereka dari kegiatan bisnis berbasis konvensional menjadi berbisnis syariah. Dengan upaya-upaya menggerakkan seperti ini insya Allah ekonomi dan keuangan syariah ke depan akan besar. Dan itu merupakan komitmen pemerintah, komitmen presiden, komitmen saya juga sebagai wakil presiden, dan komitmen seluruh jajaran di pemerintahan, baik di masalah-masalah industri, masalah-masalah pertanian, kemudian masalah-masalah keuangan, termasuk Pak Gubernur BI yang luar biasa ini, membantunya juga OJK, ya. Oleh karena itu dengan bismillah, ya, dengan tawakkal 'ala Allah biiznillah, karena kita ingin tatbiqu syariatihi, menerapkan kehidupan syariatnya, sehingga kita insya Allah bi'aunillah wa quwwati. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.